Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih karena telah mengklik video ini dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini spesial akan membahas tentang seberapa pekah kita terhadap keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking pada seorang anak, khususnya siswa sekolah dasar. Dan sesuai judulnya, kita, baik itu seorang pendidik, orang tua, kerabat, ataupun sanak keluarga dari seorang anak, tentunya harus peka terhadap kebiasaan atau kesehariannya. Dan salah satunya adalah keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking. Dan sebelum kita peka, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu creative thinking dan bagaimana creative thinking pada seorang anak. Creative thinking adalah bagian dari high order thinking skill atau biasanya kita singkat dengan HOTS, di mana melibatkan proses kognitif yang digunakan individu untuk menganalisis, membuat rencana, melakukan penyelidikan, membuat kesimpulan, dan mengidentifikasi asumsi hingga akhirnya diperoleh solusi yang tepat. Mengajarkan berpikir kreatif kepada siswa atau anak adalah hal yang sulit bagi sebagian guru loh. Bahkan ada yang berpendapat bahwa tidak mungkin mengajarkan berpikir kreatif pada seorang anak karena seorang guru atau seorang pendidik haruslah menjadi pemikir kreatif terlebih dahulu. Tapi apakah benar demikian? Kenyataannya, penelitian menemukan bahwa creative thinking dianggap penting dalam pembentukan dan penemuan ide-ide pembelajaran dan diakui sebagai keterampilan belajar abad 21. Creative thinking juga dianggap sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa abad 21 karena dinilai memiliki korelasi positif terkait pencapaian prestasi akademik siswa, di mana siswa dapat mengembangkan dan menemukan metode ataupun solusi baru untuk memecahkan suatu masalah. Untuk itu, creative thinking perlu dimaksimalkan dalam proses pembelajaran sejak pendidikan dasar, bahkan sejak pendidikan dini. Tanpa sadar, entah itu seorang anak ataupun orang dewasa, ternyata seringkali berpikir kreatif. Jadi kita seringkali membaca kisah ataupun mendengar cerita di mana kita sering merangkaikannya dengan cerita yang kita alami. Entah itu di masa sekarang, di masa lalu, ataupun kita menginginkan cerita yang sama dengan modifikasi sesuai dengan imajinasi kita di masa depan. Dan ternyata hal ini merupakan bagian dari brainstorming atau kreatif klasik. Dan ternyata peserta didik ataupun seorang anak yang memiliki creative thinking itu sering mencerminkan creative thinkingnya dalam beberapa hal. Nah, Susan M. Brookhart dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2013 menyebutkan ada 5 hal yang sering dilakukan oleh anak atau siswa sekolah dasar yang memiliki creative thinking. Yang pertama yaitu recognize the importance of deep knowledge base and continually work to learn new things. Anak akan mengakui pentingnya pengetahuan dasar yang mendalam dan terus bekerja dan belajar untuk mempelajari hal-hal baru. Yang kedua, are open to new ideas and actively seek them out. Anak terbuka untuk menemukan ide-ide baru dan secara aktif mencarinya. Yang ketiga, find such material for ideas in a wide variety of media, people, and event. Anak akan cenderung terdorong untuk menemukan sumber materi ataupun sumber pengetahuan untuk ide-ide mereka, baik itu dari media, orang, ataupun acara yang mereka datangi. Yang keempat, look for ways to organize and reorganize ideas into different category and combination, and then evaluate whether the results are interesting, new, or helpful. Anak akan mencari-cari cara untuk mengatur dan mengatur ulang ide-ide mereka
ke dalam kategori dan kombinasi yang berbeda sesuai dengan imajinasi mereka. Dan yang terakhir, use trial and error when they are not sure of how to process, viewing failure as an opportunity to learn. Anak akan mencoba kembali mengamati ketika mereka tidak yakin bagaimana prosesnya terjadi, dan anak akan memposisikan dirinya bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Jadi setelah menyimak video ini, semoga kita bisa peka terhadap kebiasaan, sikap, perilaku, ataupun keseharian seorang anak yang mencerminkan creative thinking-nya. Dan mulailah membiasakan creative thinking pada anak melalui dialog sederhana. Tentunya hal ini akan mengasah analisis mandirinya dan juga akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sedikit informasi semoga berarti. Sampai jumpa di video lainnya lagi. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.